Perkenalkan, nama saya Gloria Kisha Manggopa, kelas A221 Keperawatan, NIM 211-4201-081. Mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dosen pengajar Nurse Niwayan Sudarmi, Eskep, MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Yang pertama, prinsip dasar sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular pada prinsipnya terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfa. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, serta membawa bahan-bahan hasil akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Jantung terletak pada mediastinum, yaitu kompartemen pada bagian tengah rongga toraks di antara dua rongga paru. Mediastinum merupakan struktur yang dinamis, lunak yang digerakkan oleh struktur-struktur yang terdapat di dalamnya atau jantung dan mengelilinginya atau diafragma dan gerakan lain pada pernapasan, serta efek gravitasi pada posisi tubuh. Struktur jantung. Ukuran jantung sekitar sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan dengan berat berada pada rentang 7-15 ons atau 200-425 gram. Dalam setiap harinya, jantung mampu memompa sampai dengan 100 kali dan dapat memompa darah sampai dengan 7,571 liter. Posisi jantung berada di belakang sternum pada rongga mediastinum di antara kostai kedua dan keenam. Pada jantung sebelah kanan menerima darah yang tidak teroksigenasi dari vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian mengalirkannya ke pulmonal untuk proses oksigenasi, sedangkan bagian kiri jantung menerima dari teroksigenasi dari paru melalui vena pulmonalis untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Perikardium. Perikardium adalah lapisan pembungkus jantung yang tersusun oleh membrana fibrosesora dan permukaan pembuluh darah besarnya. Perikardium tersusun oleh dua lapisan, yaitu perikardium fibrosa yang merupakan lapisan bagian luar yang keras, serta perikardium serosa yang merupakan lapisan bagian dalam. Perikardium serosa juga mempunyai dua lapisan, yaitu perikardium parietal dan perikardium visceral. Perikardium parietal merupakan permukaan bagian dalam perikardium fibrosa, sedangkan perikardium visceral melekat pada permukaan jantung. Ruang yang berada di antara perikardium parietal dengan perikardium visceral disebut dengan ruang perikardium dalam kondisi normal. Ruang tersebut berisi cairan yang berfungsi untuk memudahkan bagi jantung untuk bergerak dan mendenyut tanpa adanya hambatan. Dinding dan ruangan jantung. Dinding jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu lapisan bagian luar yang disebut epikardium, dan lapisan bagian tengah yang disebut myokardium, serta lapisan bagian dalam yang disebut endokardium. Gambar 1.3 di bawah ini. Epikardium merupakan lapisan bagian luar yang terbentuk dari lapisan visceral perikardium serosa. Myokardium merupakan lapisan yang terdiri dari otot jantung. Endokardium merupakan lapisan bagian dalam yang tipis tersusun dari jaringan ikat subendotelial yang juga menutup katup jantung. Sedangkan ruangan jantung terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Masing-masing bagian mempunyai satu atrium dan satu ventricle, sehingga di dalam jantung terdapat 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, dan ventricle kiri. Antara atrium dengan ventricle terdapat lubang atrioventrikular, dan pada setiap lubang tersebut terdapat katup. Di dalam dinding ventricle terdapat juga berkas-berkas otot yang tebal dinamakan dengan otot-otot papillaris. Di bawah dari otot-otot papillaris terdapat benang-benang tendon tipis yang disebut dengan chorda tendinea dan berfungsi untuk menghindari kelopak katup terdorong masuk ke dalam atrium saat ventricle berkontraksi. Jantung dipersarafi oleh serabut saraf otonom dari plexus cardiacus. Plexus cardiacus ini terbentuk dari serabut parasimpatis dan simpatis dalam perjalanan ke jantung. Serabut tersebut sepanjang dan pembuluh darah koronor serta komponen-komponen kondutan terutama SA nodes. Meskipun gerakan jantung bersifat ritmik, tetapi kecepatan kontraksi dipengaruhi rangsangan yang sampai pada jantung melalui saraf tersebut. Itulah penjelasan saya mengenai kardiovaskular. Semoga semuanya teman-teman dosen-dosen
bisa mengerti dan memahami penjelasan saya mengenai kardiovaskular. Jika ada kesalahan kata atau ejaan dalam ketikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau UNAI. Hasil tes student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas Pendidikan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.